Masya Allah. Antum kira dosa riba itu bisa diampuni dengan banyak sedekah? Antum kira dosa riba itu bisa ditutup dengan banyak sholat? Tidak. Dosa riba itu tidak bisa ditutup dengan perbanyak sedekah atau perbanyak sholat. Tidak bisa. Ini saya mengatakan bukan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dalam hadis riwayat Tabrani ya, dalam Sunan Tabrani dan Sunan Tirmizi, Rasul katakan, harta dari hasil riba itu apabila disedekahkan maka akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, apabila disimpan maka tidak ada keberkahan di dalamnya, dan apabila engkau meninggal maka harta tersebut mempercepat engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 277 atau 78 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu. Dan kalau engkau tidak meninggalkan itu gitu kan, dengan alasan ini kan nanti bisa kita tutup dengan sedekah, nanti kita bisa tutup dengan salat, fa'dzanu, kabarkan kepada mereka biharbi minallahi wa rasulih. Satu-satunya dosa yang dimaklumkan perang oleh Allah cuma dosa riba. Dosa yang lainnya enggak ada. Dimaklumkan perang Allah dan Rasulnya gitu. Loh, antum kok anggap enteng sekali dosa ini gitu. Harta yang selama ini Anda miliki dengan transaksi, contoh kecil. Anda tidak merasa bahwa harta yang Anda miliki ternyata haram karena Anda tidak belajar muamalah. Contoh kecil saja. 1, dosa gharar. Kalau kita melakukan gharar di dalam bisnis kita, maka harta itu harta haram. Gharar itu transaksi yang tidak jelas. Baik gharar di akad, gharar di objek akad, maupun gharar di tempo atau tenor waktu pembayaran. Itu dosa, itu harta haram. Dan kadang kita tidak mau koreksi, kita tidak mau melihat, oh ini kayaknya nggak boleh, tapi kita hantam rata saja. Padahal itu harta haram yang kita miliki. Nah, selama ini kita memberi makan istri kita, memberi makan anak kita, memberi makan keluarga kita dengan harta haram. Bagaimana akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Contoh kisahnya dalam Ikhwa ini. Dia pinjam akhirnya di bank konvensional. Setelah dia meminjam uang di bank konvensional, maka Allah memberikan istidraj kepada dia. Dengan cara apa? Bisnisnya lancar, bisa tambah mobil 1, ya. Beli motor lagi, dia tambah modal lagi barangnya, maju bisnisnya. Allah berikan istidraj kepada Ikhwa ini, Allah berikan istidraj kepada bapak ini. Sang ibu kemudian bercerita, tapi kemudian kita, gitu ya, dia bilang, ibu ini mengatakan, tapi kemudian kita pelan-pelan sudah mulai jarang mendatangi majelis taklim dengan alasan sibuk ngurus bisnis, sibuk antar barang dari bisnis yang maju itu. Antum jangan melihat orang itu dari bentuk fisiknya saja. Weh, dia enak, weh, bisnisnya jalan gitu kan, mobilnya banyak, motornya banyak, kelihatannya rumah tangganya aman-aman saja, tapi antum tidak tahu per bulan dia dipusingkan dengan bayaran cicilan mobil dan seterusnya. Antum nggak tahu. Tidak mungkin dia mengadu kepada antum,